Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriyanti Nurtika dengan NIM 1057101109321 dari kelas M21C, Program Studi Manajemen, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi peramalan dengan regresi berganda pada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis pada semester 4. Nah, langsung saja, peramalan dengan regresi berganda, analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode kuadran terkecil atau OLS akan menghasilkan suatu model atau persamaan yang akan digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Model atau persamaan dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan variabel independen terhadap dependen. Variabel independen yang digunakan lebih dari satu, misalnya jika terjadi kenaikan 1% terhadap variabel laba atau independen, akan meningkatkan nilai perusahaan atau variabel dependen sebesar 0,02% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Namun, perlu dilihat apakah estimasi dari model yang digunakan valid atau akurat, teliti, dan absah, karena jika tidak valid, maka model yang digunakan tidak dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam estimasi variabel. Nah, ada beberapa estimasi variabel. Yang pertama itu akurasi model. Untuk memastikan model memiliki tingkat akurasi yang tinggi dapat dilihat dari koefisien determinasinya, R kuadrat, yang bernilai dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin akurat model atau semakin kecil nilai errornya. Misalnya nilai R kuadrat sama dengan 0,90, berarti 90% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi independen, sedangkan sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain. Yang kedua, ketelitian model. Untuk melihat ketelitian model atau kelayakan model dapat diketahui dari p-value atau nilai peluang. Hasil uji F hitung atau nilai signifikansi F pada ANOVA atau menguji koefisien regresi keseluruhan dan p-value nilai peluang. Hasil uji T hitung atau nilai signifikan T atau menguji koefisien regresi per variabel pada koefisien. Misalnya hasil uji F ditemukan p-value adalah 0,3 dengan batas error 0,05 yang berarti signifikan. Artinya, hasil dari koefisien regresi keseluruhan variabel berupa nilai estimasi mendekati observasinya. Dan yang terakhir, keabsahan model. Keabsahan model dapat diketahui jika asumsi-asumsi yang mendasari dari metode OLS dapat dipenuhi. Jika asumsi ini terpenuhi, maka menurut teori Gauss-Markov, penduga koefisien regresi dengan OLS akan blue. Asumsi ini dikenal dengan asumsi klasik. Nah, di sini ada beberapa asumsi klasik tersebut. Yang pertama itu hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear dalam parameter. Yang kedua, variabel gangguan atau residual berdistribusi normal. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas. Yang dimaksud di sini tidak ada hubungan yang erat antara variabel independen jika analisisnya adalah regresi linear berganda. Yang keempat, tidak terjadi heterokedastasitas yang artinya variasi nilai error mempunyai variasi yang sama. Yang kelima, tidak terjadi autokolerasi. Artinya, tidak ada kolerasi antara nilai error E variabel satu observasi dengan observasi lainnya.
Hanya itu yang sempat saya sampaikan pada materi tentang peramalan dengan regresi berganda. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.